Ya, Bapak Ibu, saudara terkasih, kemarin, minggu kemarin sudah disampaikan bahwasannya, ya, eh, kebetulan firman yang disampaikan berhubungan dengan firman pada minggu hari ini. Minggu kemarin kita sudah diingatkan untuk bertobat. Ya, Bapak Ibu masih ingat firman yang disampaikan kemarin? Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kita alami, dan firman kemarin menegur kita supaya kita bertobat di dalam kehidupannya kita. Banyak hal yang terjadi. Dan Bapak Ibu, karena kemarin kita sudah diingatkan, hari ini saya akan menyambungnya lagi. Ya, di dalam kehidupan kita sering sekali kita bertanya begini, mengapa ini terjadi di dalam hidup? Pertanyaan yang selalu kita utarakan di dalam hatinya kita, atau mungkin ketika kita berbicara dengan orang-orang, kita selalu mengatakan, mengapa ini terjadi? Mengapa hal yang buruk terjadi? Mengapa aku harus pindah-pindah kerja? Mengapa gajiku nggak tinggi? Mengapa aku sakit melulu? Mengapa keluargaku begini? Mengapa begini dan mengapa dan mengapa dan mengapa semua? Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri. Di dalam setiap kehidupannya kita banyak hal yang terjadi. Baik sebagai anak-anak Tuhan maupun sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya kita itu juga dialami oleh orang-orang yang lain. Bapak Ibu, saya selalu ingatkan, jangan melihat bahwasanya hamba Tuhan itu nggak ada nggak ngalami masalah, tidak. Setiap manusia yang ada di dunia ini siapapun dia mengalami permasalahan dalam kehidupannya. Dan setiap kita selalu bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Dan ketika muncul pertanyaan itu biasanya muncul ketika masalah beban berat ada dalam hidupnya kita. Tapi ketika kita dalam keadaan yang senang, ketika kita dalam keadaan yang berkecukupan, kita tidak pernah bertanya mengapa ini terjadi. Tapi ketika kita sakit, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupannya kita bertanya, mengapa ini terjadi? Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat kepada Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat ke-28, firman Tuhan di Roma 8 ayat yang ke-28 itu berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan di dalam kehidupannya kita, Bapak Ibu mungkin ketika membaca ayat ini, kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, bukankah Engkau berkata, Engkau bekerja di dalam segala hal untuk membawa kebaikan bagi hidupku, membawa kebaikan di dalam hidupku. Tetapi kenapa masalah dan masalah yang terjadi di dalam kehidupanku tidak pernah berhenti? Dan kemudian pertanyaan tadi muncul lagi, mengapa harus begini Tuhan? Mengapa hidupku harus begini Tuhan? Mengapa anak-anakku begini? Mengapa orang tua aku begini? Itu susah, tapi biasanya orang tua, mengapa anakku begini? Mengapa keluarga kami begini? Itu muncul. Bukankah Engkau berkata Tuhan Engkau mendatangkan kebaikan, tapi nggak pernah kulihat kebaikan itu di dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya sering mengatakan kalau membaca firman Tuhan, bacalah dengan baik. Kalau engkau tidak bisa mengerti, kalau kita tidak bisa mengerti, baca di atasnya, baca di bawahnya, apa konteksnya, apa yang Tuhan ingin sampaikan, kejadian apa yang terjadi pada saat itu. Kalau kita ngambil dari Roma 8 ayat 28 ini, memang Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan bekerja, Tuhan turut serta di dalam kehidupannya kita. Semua yang terjadi, firman Tuhan berkata, untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi,
Selanjutnya apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jikalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka ayat ini akan terjadi dalam hidupnya kita. Jikalau kita mengasihi Dia, benar-benar mengasihi Dia, maka firman Tuhan ini berkata, itu akan terjadi dalam kehidupan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bukan hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Ada kelanjutan lagi, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pernahkah Bapak Ibu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau rencanakan di dalam hidup? Apa yang kau inginkan aku lakukan di dalam kehidupanku? Karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupannya kita, maka kita bingung. Kita seperti orang yang tidak punya, kita seperti orang yang tersesat, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Hal yang sederhana di dalam kehidupannya kita. Ketika, mungkin contoh yang paling mudah. Ketika kita mungkin dulunya pernah sekolah, ketika kita ingin ujian, nilai ujian kita nilainya bagus. Tujuan kita mempunyai nilai ujian yang bagus. Itu tujuannya kita. Untuk mencapai, karena kita tahu tujuan kita untuk memperoleh nilai yang bagus, maka kita tahu, karena kita tahu tujuan kita untuk memperoleh nilai yang bagus, maka kita melakukan apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh nilai yang bagus itu. Kalau kita berbicara tentang nilai tentang sekolah, maka untuk memperoleh nilai yang bagus itu, maka kita harus belajar dengan giat untuk memperoleh nilai yang bagus. Tujuannya jelas dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang sekarang terjadi, ketika kita bertanya pada Tuhan, Tuhan mengapa ini terjadi? Kita tidak pernah tahu tujuannya kita itu apa di dalam dunia ini. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan di dalam dunia ini. Sehingga karena kita tidak tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita tidak tahu caranya untuk memperoleh tujuan itu. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupannya kita. Kita berjalan seperti orang yang tersesat, tidak mengetahui apapun juga. Sehingga kita tidak pernah merasakan apa yang Roma 8 ayat 28 tadi katakan. Oleh sebab itu muncullah pertanyaan, mengapa aku begini? Ketika kita merasakan, ketika kita bertanya, mengapa aku begini? Mengapa ini harus terjadi dalam kehidupanku? Kemarin sempat disinggung oleh Bu Diana, bertobat. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melanggar firman Tuhan, maka Tuhan katakan bertobatlah engkau. Kemarin sudah disampaikan dengan jelas bahwasanya apapun yang terjadi, setiap kita yang melanggar kebenaran firman Tuhan, bertobatlah. Tinggalkanlah semua hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Ingatlah apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Lakukanlah itu. Jadi hari ini Tuhan ingin katakan bertobatlah. Sekali lagi Tuhan ingin katakan, kalau minggu kemarin sudah dikatakan, hari ini dikatakan lagi, bertobatlah. Dan Bapak Ibu, biasanya pertanyaan mengapa ini terjadi, sering terjadi ketika kita mengalami masalah dalam kehidupannya kita. Ketika kita melakukan itu, kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan, mengapa ini terjadi di dalam hidupku? Ketika kita berkata begitu, kita bukan minta pada Tuhan untuk menyelesaikannya, tapi kita melakukan mencari jalan keluar dengan segala kemampuannya kita. Bapak Ibu, manusia tidak akan bisa sanggup untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi dengan kekuatannya sendiri. Bisa mungkin kita merasa, oh bisa, tapi itu akan memunculkan masalah baru. Tapi ketika kita berseru, Tuhan mengapa ini terjadi? Seharusnya kita bercermin kepada Tuhan, kita bercermin kepada firman Tuhan, dan kita minta pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu di dalam kehidupannya kita.
Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Di situ berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Seberapa banyak di antara kita percaya pada Tuhan 100%? Seberapa banyak di antara kita percaya pada Tuhan dengan sepenuh hatinya kita? Ketika masalah terjadi di dalam kehidupannya kita, ketika sakit terjadi dalam kehidupannya kita, seberapa banyak kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kita, Tuhan sanggup membawa kita keluar dari masalah kita. Berapa persen, berapa banyak saudara berharap kepada Tuhan. Dan saya yakin, dan saya percaya, saya yakin dan saya percaya, di antara kita tidak ada yang 100% percaya pada Tuhan. Tapi Amsal berkata apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara percaya Tuhan? Saudara percaya Tuhan 100%? Ketika masalah datang di dalam kehidupanmu, engkau percaya Tuhan 100%? Engkau bersandar pada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan 100%? Mungkin iya. Ketika awal masalah terjadi, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Kita percaya sama Tuhan 100%. Tapi ketika mendekati titik-titik terakhir di dalam waktu untuk menyelesaikannya dan kita tidak melihat Tuhan bekerja, kita mulai goyah. Kita mulai memakai akal pikirannya kita sendiri untuk menyelesaikan masalahnya kita. Bukankah Amsal tadi hanya berkata, percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Bukankah ada lagu yang berkata, waktu Tuhan bukan waktunya kita. Tapi waktu Tuhan itu akan tepat pada waktunya menolong kita. Meskipun waktunya kita tinggal 1 detik misalnya, 1 detik itu pun, jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya kita, maka Tuhan akan bisa menolong kita. Amin. Tapi ketika 1 detik itu terjadi di dalam hidupnya manusia, ketika 1 detik itu terjadi, dan belum kelihatan tanda-tanda Tuhan akan menolong kita, kita mulai memakai pengertian kita sendiri. Bukan hanya 1 detik, 5 detik, 5 menit pun, atau 1 hari pun, kita sudah mulai memakai akal pikirannya kita sendiri. Bukankah firman tadi berkata, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Tapi Tuhan hanya minta kita percaya pada Dia. Tuhan hanya minta kita percaya pada Dia. Jadi Bapak Ibu, jangan mencari jawaban dengan kekuatan kita sendiri. Jangan mencari jalan keluar dengan kekuatan kita sendiri. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya, ia mau apa? Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Sudahkah kita hidup di dalam Dia? Atau kita hidup di dalam keluarga kita? Atau kita hidup di dalam masalahnya kita? Atau kita hidup di dalam sakitnya kita? Kalau kita masih hidup di dalam masalah kita, kalau kita masih hidup di dalam sakitnya kita,
Kalau kita masih hidup di dalam segala persoalan yang kita hadapi, maka Efesus 2 ayat 10 ini belum terjadi di dalam kehidupannya kita. Karena kita ini buatan Allah. Bapak Ibu buatan siapa? Kita semua buatan siapa? Kita semua buatan siapa? Buatan orang tua. Karena kita buatan orang tua, maka kita masih hidup di dalam daging. Maka kita tidak pernah percaya pada Tuhan. Itu kita. Tapi bukankah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah manusia baru. Kita sudah dilahirkan baru. Seharusnya ketika hari ini pertanyaan itu keluar, kita buatan siapa? Kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Kalau kita ciptaan baru di dalam Tuhan, seharusnya kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Meskipun kita ada di dalam dunia ini. Lah buktinya ketika ada hamba Tuhan, mungkin ada siapa? Ayo anak-anak Tuhan pada bangkit berdiri. Kita semuanya berdiri. Artinya apa? Kita anak-anak Tuhan, kita mengakui kita sebagai anak Tuhan. Enggak pernah di dalam ibadah disebutkan anak iblis ayo berdiri. Ayo anak Budiana ayo berdiri. Mana anaknya Bu Sondang ayo berdiri. Enggak ada. Tetapi disebut anak-anak Tuhan. Dan kita bangga disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita bangga disebut sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus hidup di dalam Tuhan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita semua di sini diharuskan melakukan pekerjaan baik. Saya pernah berkata, perbuatan baik tidak membawa kita ke surga. Tetapi di sini dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan, firman Tuhan berkata untuk melakukan pekerjaan baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan diharuskan untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi saya katakan, kita berpekerjaan baik, perbuatan baik kita tidak membawa kita ke surga. Bapak Ibu mau percaya sama saya atau percaya pada firman Tuhan? Firman Tuhan berkata kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi saya katakan, yang melakukan pekerjaan baik tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu mau percaya saya atau percaya firman Tuhan? Kalau Bapak Ibu mau percaya pada firman Tuhan, maka lakukanlah pekerjaan baik sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, pekerjaan baik yang dimaksudkan di sini, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak percaya pada Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada kebenaran. Tetapi karena kita percaya kepada kebenaran, maka kita harus melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Karena Tuhan ada di dalam kita. Karena kita mengerti kebenaran itu, maka kita harus melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang kita lakukan, itu harus bersumber daripada Tuhan. Karena kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu harus ingat, di dalam kehidupan manusia tidak ada satupun yang bebas dari masalah. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari persoalan. Ada hamba Tuhan yang masuk penjara. Ada hamba Tuhan yang korupsi. Ada hamba Tuhan yang memerkosa. Ada hamba Tuhan yang membunuh. Termasuk ada juga anak-anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga kita banyak bertemu dengan mereka di dalam pelayanan ketika di lapas.
Tidak ada kehidupan yang bebas dari masalah. Jangan Bapak Ibu berpikir, saudara semua berpikir begini. Aku ingin bebas dari masalah dalam kehidupanku. Aku ingin segala persoalan yang terjadi dalam kehidupanku bisa selesai dan tidak terulang kembali. Oleh sebab itu saudara datang kepada Tuhan, saudara memberikan hati, saudara datang melayani, memberikan diri untuk dibaptis, dan kemudian saudara berpikir, aku sudah jadi anak Tuhan, maka masalah, persoalan yang sebelumnya aku hadapi, sekarang pasti tidak akan terjadi lagi. Maaf, Bapak Ibu Saudara, engkau salah memilih Tuhan. Ketika engkau percaya pada Tuhan, ketika engkau memberi dirimu untuk dibaptis, ketika engkau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, maka percayalah, pada detik itu, hidupmu akan semakin banyak pencobaan. Maka percayalah pada saat itu persoalan akan datang sini berganti. Karena itu adalah ujian yang ingin Tuhan lihat. Apakah engkau sungguh-sungguh bisa menjadi anaknya yang setia? Apakah engkau sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan untuk menolong di dalam kehidupanmu? Apakah engkau sungguh-sungguh memberikan tempat bagi Tuhan untuk memimpin hidupmu? Tetapi yang terjadi apa? Banyak orang merasa kecewa. Ya, ternyata setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masalah, persoalan hidup semakin berat terjadi. Sehingga dia tidak lagi mau datang beribadah. Dia tinggalkan dia. Saudara, Bapak Ibu semuanya. Bukankah emas, bukan Mas Joko, emas, semakin untuk menjadi emas yang sangat berkilau, yang sangat indah, bukankah dia harus menghadapi penderitaan? Dia harus dibakar. Dia harus diasah. Dia harus diuji dan dibentuk dan segala sesuatunya. Sehingga dia menjadi permata yang sangat berharga. Engkau dapat emas mentah yang belum diproses apa-apa. Mungkin 1 gram harganya 5.000, mungkin. Walaupun sekarang bukan gitu. Tapi ketika emas yang engkau dapatkan, engkau olah, engkau buat, engkau bentuk dengan demikian baiknya, maka nilainya akan semakin bertambah. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya terjadi dalam kehidupannya kita. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya kita itu seperti emas yang tadi. Emas yang baru ditemukan, emas yang baru diangkat dari tempat yang kotor. Kita masih penuh dengan kekotoran. Oleh sebab itu Tuhan ingin menguji emas yang ini, emas yang baru terbentuk ini, benar-benar emas murni atau bukan. Bapak Ibu tahu bado di sungai? Ayo, anak-anak muda yang dulu kalau pergi ke sungai lagi mandi, tiba-tiba langsung kita ngomong, iya ada ikan bado lewat. Tahu maksudnya? Tahu? Lilis ketawa, berarti Lilis tahu. Tahu Lilis? Tahu kan? Itu warnanya sama dengan emas. Apakah itu emas? Wah di sungai kita dapat, wah ini emas. Ternyata hanya kotoran. Belum diuji. Yakobus 1:21 ayat, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Anggaplah sebaik kebahagiaan saudara-saudara apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena percobaan itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupannya kita, Tuhan tidak berkata mengeluhlah engkau. Ketika engkau mengalami persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak berkata berputus asalah engkau. Ketika kita mengalami sakit yang berat di dalam hidupnya kita, Tuhan tidak berkata cari dukun. Tapi yang Tuhan katakan apa? Karena anggaplah sebagai kebahagiaan. Ketika engkau mengalami masalah,
Ketika engkau mengalami persoalan dalam kehidupanmu, ketika engkau sakit, Tuhan katakan anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Bersukacitalah. Berapa banyak di antara kita ketika pencobaan itu datang silih berganti tidak pernah berhenti dalam hidupnya kita. Maaf, mukanya kita seperti pepaya yang sudah mau busuk itu. Tidak ada sukacita dalam hidupnya kita. Kita selalu sering berkata begini. Orang India itu luar biasa. Kalau suka nonton film India, orang mati dia nyanyi, orang menikah dia nyanyi, orang sakit dia nyanyi, orang kena tembak dia nyanyi, semuanya dia nyanyi. Tetapi ketika kita mengalami masalah, kenapa kita nggak bernyanyi? Kenapa kita nggak memuji itu? Ketika kita sakit, kenapa kita tidak memuji Tuhan? Tidak usah sakit. Lagi sehat-sehat begini aja ketika pujian dinaikkan suaranya semua terpendam. Apakah suara Bapak Ibu semuanya suara emas yang harus disimpan dengan baik? Bukankah Tuhan berkata keluarkan semua pujian? Tuhan belum berkata pada kita memujilah seperti Daud memuji. Daud memuji Tuhan seperti apa? Ketika dia berjalan sampai memuji Tuhan, Daud seperti apa? Apa yang Daud lakukan? Maaf, dalam arti kata dia telanjang memuji Tuhan. Pada saat itu dia sudah jadi raja belum? Seorang raja memuji Tuhan yang dia sembah sambil bertelanjang. Maaf, sambil bertelanjang dilihat oleh seluruh rakyatnya. Dia tidak malu. Dia tidak merasa malu karena dia memuji Tuhan yang benar. Dia tidak merasa malu karena dia memuji Tuhan yang benar-benar menyertai hidupnya. Dia tidak merasa malu karena dia melihat bagaimana Tuhan menolong hidupnya. Kenapa kita malu untuk memuji Tuhan? Kenapa kita malu untuk menyembah Tuhan? Tuhan belum suruh kita buka baju. Tuhan tidak meminta itu. Tapi Tuhan hanya meminta engkau memuji dia dengan segenap hatimu. Itu juga. Dan kemudian saudara berkata, aku sudah memuji Tuhan dengan segenap hati, tapi di dalam hati. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika masalah-masalah terjadi dalam kehidupannya kita. Tuhan mempergunakan setiap ujian untuk memperkuat karakter kita dan mendewasakan imannya. Bapak Ibu mau dewasa? Atau kita merasa kita sudah dewasa? Atau kita merasa kita tidak perlu belajar lagi dalam hidupnya kita ini? Tapi meskipun kita berpikiran begitu, Tuhan masih berkata, engkau belum dewasa. Kita semua belum dewasa. Oleh sebab itu Tuhan mau kita diuji, kita dicobai. Tapi hati-hati, percobaan yang daripada Tuhan itu akan meningkatkan imannya kita. Tapi percobaan yang datangnya dari iblis itu akan menjatuhkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus hati-hati, harus bisa tahu ini percobaan yang dari Tuhan atau percobaan daripada iblis. Harus bisa membedakannya. Bagaimana cara membedakannya? Kembali, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Yang terjadi di dalam kehidupannya kita selalu ada tujuannya. Selalu ada tujuan Tuhan di dalam kehidupannya kita. Yang pertama, Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam keadaan tanpa tujuan. Setiap pergumulan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan bersikap seperti itu. Ketika persoalan itu datang dalam kehidupannya kita, seharusnya kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Tapi banyak yang terjadi. Ketika masalah terjadi, kita semakin jauh daripada Tuhan.
Ketika nggak ada masalah, kita datang kepada Tuhan. Ketika ada masalah, kita datang kepada dukun. Roma 8 ayat 28 yang tadi kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, percayalah, apapun yang terjadi, itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup. Amin. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Dengan sepenuh hatimu? Kalau iya, maka yang terjadi dalam hidupmu, karena Tuhan mengasihi engkau. Karena Tuhan ingin melihat engkau sebagai anak-anaknya yang siap, yang mampu menghadapi segala ujian di dalam kehidupan. Apa yang kita anggap sulit, apa yang kita anggap sukar, apa yang kita anggap sukar dalam menyelesaikan masalah kita, apa yang kita katakan, wah ini masalah sulit, ini persoalan sulit, ini sakit nggak akan sembuh, ini sakitnya parah dan segala sesuatunya. Mungkin itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kenapa enggak berani ngamin? Takut masalah besar terjadi dalam hidupmu. Amin. Semakin besar masalah yang kita hadapi, Tuhan ingin melihat. Semakin besar enggak engkau berharap kepada. Ketika masalah terjadi dalam kehidupannya kita, Tuhan ingin membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah tujuan hidupnya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah ingin hidup menyerupai serupa dengan Tuhan? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Benar gak? Apa ketika engkau menyanyikan lagu ini, ku mau seperti engkau Yesus, engkau berbohong sama Tuhan? Mulutnya kita menaikkan pujian, aku mau hidup seperti engkau Yesus, disempurnakan selalu. Tapi ketika masalah terjadi, ketika persoalan terjadi, kita mengeluh sama Tuhan. Lah, bukankah itu engkau yang minta? Bukankah itu kita yang minta? Benar gak? Ayo, coba nyanyikan lagunya. Ku mau sepertimu Yesus, Oke. Seperti hidup Yesus, apa yang kita inginkan? Ku mau sepertimu Yesus, apa yang kita inginkan daripada hidupnya Yesus? Apa? Engkau mau yang enaknya aja. Engkau berkata, ku mau seperti engkau Yesus. Seperti engkau menjadi anak Tuhan. Maaf, Tuhan berkata, anakku cukup satu. Nggak mau yang lain lagi. Tapi kan berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Artinya apa? Kalau syair lagu itu berkata, ku mau seperti engkau Yesus, disempurnakan selalu. Artinya apa? Yesus sendiri disempurnakan senantiasa. Sehingga dia menghadapi segala macam percobaan di kehidupannya sebelum dia diangkat ke surga. Artinya kalau kita berkata, aku mau seperti engkau Yesus, maka siap-siaplah engkau menghadapi segala pencobaan di dalam dunia ini. Bukankah itu kita yang minta? Benar nggak? Ayo sekarang kalau udah ngerti, masih mau nyanyi lagunya? Nggak mau Pak, ganti lagu. Iya, nggak bisa. Ketika engkau berkata, aku percaya engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita harus meniru kehidupannya Yesus. Ketika kita jatuh, kita bangkit, jatuh, kita bangkit, seperti Yesus disempurnakan. Cara penyempurnaannya itu jatuh, bangkit, jatuh, bangkit. Itulah emas yang tadi itu. Emas yang diambil dari kubangan, diambil dari tempat yang kotor, kemudian diolah, dibentuk,
diberikan segala sesuatu supaya dia menjadi sebuah permata yang berharga. Itulah saudara semuanya. Itulah kita. Tuhan mau memakai percobaan, Tuhan mau memakai segala ujian di dalam kehidupannya kita, supaya kita dibentuk menjadi permata yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu adalah orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang yang berharga, manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk berubah dari orang yang tidak mengenal Tuhan, untuk berubah dari sebuah maaf ya, saya ambil kiasan. Dari sebuah kotoran, hal yang kotor untuk menjadi hal yang berharga, kita perlu diuji. Kita perlu diuji. Ujian itu diberikan dalam bentuk pergumulan, sakit, penyakit, dan segala sesuatu. Tuhan mau menguji kita. Tuhan mau memoles kita untuk menjadi permata yang berharga. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita bertanya di dalam hatinya kita, mengapa aku begini? Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya ngambil judulnya mengapa aku begini? Kan saya minggu kemarin saya sampaikan, saya sedang mempersiapkan khotbah waktu itu. Sebelum Bu Diana menyampaikan topiknya, saya sedang mempersiapkan khotbah. Bapak Ibu tahu kenapa saya ngambil judulnya mengapa aku begini? Dari mana ngambil judulnya? Saya ngambil judulnya dari sebuah lagu. Ini ada satu bait syair lagu pop, lagu dunia. Pas saya dengarkan, tiba-tiba waktu saya dengarkan, saya hanya dengar sepintas saja, lewat-lewat aja. Lewat-lewat saja dan segala sesuatunya. Tapi ketika saya lihat karena dia video klip, muncul kalimatnya, mengapa aku begini? Ya udah, bertepatan. Dan saya ingin katakan mungkin itu ilham yang Tuhan berikan. Karena yang saya persiapkan bukan itu. Sebelumnya yang saya persiapkan itu adalah dari kitab Kolose. Tapi seketika itu saya berubah. Ya, ketika kita bertanya pada Tuhan, mengapa hidupku begini? Mengapa aku begini? Yang harus kita lakukan pertama itu, daripada kita meratapi nasibnya kita. Daripada kita meratap, mengapa aku begini? Daripada kita putus asa. Daripada kita mengeluh. Lebih baik kita datang kepada Tuhan. Amin. Jangan duduk di pinggir jalan, aduh kenapa hidupku begini? Kenapa hidupku begini? Kemudian datang kepada seorang ahli, orang pintar. Kita datang, kita tanya, mengapa hidupku begini? Dan segala sesuatu. Kemarin ada teman yang meminta saya untuk menjemput dia di Belarang pagi, untuk nggak jadi. Bapak Ibu tahu di Belarang itu sekarang ada apa namanya? Apa Bas? Apa namanya itu Bas? Tempat orang tangki atau apa itu yang siapa namanya Bas? Hah? Itu orang ngantri, datang untuk mencari dia ngantri. Dan luar biasanya Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan datang ke sana dan meminta dirama, meminta ini dan segala sesuatunya. Ketika semuanya itu dijawab, permintaannya dijawab, mereka mau memberikan segala harta yang mereka miliki. Sehingga di sana berdiri sebuah vihara yang sangat besar. Itu untuk hal dunia. Itu bukan Tuhan, tapi mereka bisa berkorban begitu. Tapi untuk Tuhan, maaf, nggak ada. Dan saya berkata kepada Bas, ingat, ketika teman-temanmu mengajak engkau ke sana, tolong jangan pergi. Dan saya katakan begini, pada dasarnya orang-orang begitu kita bilang
ahli nujum, tukang ramal, kita bilang orang yang begitu, itu sebenarnya kekuatannya bukan dari mereka. Tetapi ada roh di dalam dirinya mereka yang membantu mereka, yang berbicara kepada mereka. Saya hanya mengutip kesaksian dari Bapak Pendeta saya lupa namanya, Eko Hidayat. Dia juga seorang tangki, dia juga seorang pintar, dia pemilik perusahaan. Kalau dulu, sekarang tanya, siapa yang dulunya masih pakai buku tulis mereknya AA? Siapa yang tahu buku tulis merek AA? Ayo, tak ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu, tadi sudah tuanya kita ya. Karena merek buku itu sekarang nggak ada lagi, dulu ada dan cukup terkenal. Dan dia pemiliknya. Dan dia berkata, perusahaan itu bisa sangat sukses itu karena pertolongan dari kuasa Tuhan. Dan dia juga menjadi seorang tangki. Dia juga diundang kemana-mana untuk untuk melihat Hong Sui dan segala sesuatu dari segala perusahaan. Sampai akhirnya dia bertobat. Dan dari situlah dia bersaksi. Kenapa dia bisa, ramalan dia itu sangat bisa tepat. Kenapa? Karena ada roh yang membisikkan kepada dia di belakangnya dia. Jadi ketika orang datang kepada dia, rohnya dia, roh yang dia miliki, itu akan berbicara kepada roh yang orang yang datang. Kita semua punya roh. Dan mereka akan berbicara di alam roh. Yang terjadi sama seperti yang hal dunia. Ketika engkau seorang jenderal, bawahanmu akan datang melapor kepada engkau. Benar gak? Ketika engkau punya kuasa yang lebih tinggi, maka orang-orang yang punya kuasa yang lebih rendah daripadamu akan melapor kepada engkau. Yang terjadi demikian. Roh yang dia miliki, itu roh lebih tinggi daripada orang-orang yang datang. Sehingga dia, sebelum dia ngomong, orang yang datang, roh dengan roh sudah berbicara. Dan apa yang terjadi pada kehidupan orang tersebut, roh ini sudah mengetahuinya. Dan roh ini berbicara kepada Pak Eko. Dan kemudian dia berkata seperti apa yang roh itu bicarakan. Dan ketika orang itu mendengar, ternyata benar, itu yang aku alami. Dan dia menjadi percaya. Jadi saya bilang sama sih Pak, selama kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saya bilang kepada saudara juga, selama kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, percayalah, roh yang kita miliki lebih besar daripada roh yang ada dimanapun juga. Bukankah Yesus sanggup memerintahkan roh-roh yang merasuki seorang anak pindah ke babi dan babi itu menceburkan diri ke dalam sungai? Tuhan tidak berkata pergilah engkau. Tuhan tidak mengusir mereka, tapi mereka yang meminta. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang datang. Demikian juga kita. Kalau kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ketika kita datang ke orang nujum umpamanya, seharusnya dia tidak akan bisa meramal kehidupannya kita. Seharusnya. Kenapa? Karena kita punya roh yang lebih besar. Malah seharusnya kita yang meramal dia. Nah, rohnya kita lebih besar. Kita minta sama dia apa yang terjadi. Benar? Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, daripada meratap dan merasa putus asa, lebih baik kita datang kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 1. Mazmur 46 ayat 1. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai pertolongan dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu sumber kekuatannya kita. Allah itu sumber pertolongannya kita. Kalau engkau masih mencari orang pintar, maka ayat ini tidak usah saudara baca. Maka saudara tidak perlu ibadah. Maka saudara tidak perlu datang beribadah mencari Tuhan. Tidak perlu mengakui engkau sebagai anak Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, maka percayalah pada Mazmur 46 ayat 1. Allah itu tempat perlindungan. Allah itu tempat pertolongan dan kekuatan kita. Sebagai pertolongan dalam kesesakan. Sangat terbuka. Ketika engkau mengalami masalah. Ketika engkau
Maaf Bapak Ibu, kesesakan bukan berarti engkau harus sesak napas. Enggak. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami persoalan yang berat dalam kehidupanmu, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan memberikan kekuatan bagi engkau. Tuhan, aku gak sanggup lagi menghadapi kehidupan ini. Kemudian saudara ngambil jalan pintas, saudara mau bunuh diri. Maaf, itu bukan solusi. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih, saya lagi ketularan sama si Bas. Gara-gara dia saya jadi suka nonton drama Korea. Ada satu film yang kemarin saya lihat. Saya yakin dan saya percaya film ini dibuat karena di Korea sana tingkat bunuh diri itu sangat tinggi. Kalau nggak salah di dunia sekarang dia nomor 1 kalau nggak salah. Sangat tinggi. Bahkan anak-anak remaja saja sudah bunuh diri. Dan di situ filmnya menceritakan orang yang bunuh diri itu ternyata iblis pun nggak suka sama dia. Iblis pun menolak dia. Sehingga dia dikembalikan ke dunia untuk menghadapi segala persoalan kehidupannya. Sampai dia bisa mengerti, sampai dia harus bisa memahami dan dia tidak mengambil keputusan untuk bunuh diri. Jadi Bapak Ibu bayangkan, iblis pun nggak mau. Sampai iblisnya berkata begini, engkau tidak menghormati aku karena engkau bunuh diri. Bayangkan. Iblis saja bisa berkata begitu, apalagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi Tuhan sangat dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan saudara. Bukankah Tuhan itu hanya sejauh? Tuhan itu hanya sejauh doa. Engkau doa hanya bisik-bisik Tuhan di samping. Engkau pakai mie besar-besar, Tuhan juga di samping. Engkau pakai toa, juga Tuhan di samping. Ngapain harus pakai toa? Tapi karena telinganya kita sudah ditulikan oleh dunia ini, kita nggak dengar suara. Ingat, Tuhan hanya sejauh doa. Ada di sekitar. Ketika kita bertanya mengapa ini terjadi. Yang kedua, seharusnya kita mengucap syukur. Meskipun kita tidak selalu memahami apa yang terjadi di dalam kehidupannya kita. Sehingga kita berkata, Tuhan mengapa ini harus terjadi? Mengapa aku begini Tuhan? Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan katakan, mengucap syukurlah. Bapak Ibu bisa mengucap syukur sama Tuhan? Saya ingin koreksi satu hal. Ketika mengucap syukur kepada Tuhan itu bukan berarti harus memberikan persembahan syukur. Tidak. Tapi kalau engkau ingin memberikan persembahan, itu adalah wujud rasa syukurmu. Tapi bukan itu yang sebenarnya Tuhan minta. Tapi Tuhan hanya minta mengucap syukur. Susah nggak mengucap syukur kepada Tuhan? Tiba-tiba, contohnya begini saja deh. Kita rindu, umpamanya kita rindu punya baju baru. Baju kemahalan keluar uang lagi. Umpamanya kita lagi puasa deh, karena di bulan puasa, kita lagi puasa. Kemudian kita bisa melewati puasa yang kita janjikan kepada Tuhan. Tuhan aku mau puasa dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Dan kemudian kita berhasil melewati puasa itu. Kemudian kita berkata, terima kasih Tuhan, aku berhasil. Itu sudah bentuk ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Engkau menghadapi percobaan, engkau menghadapi sakit penyakit, engkau menghadapi beban yang berat, seberat apapun bebanmu, seberat apapun sakitmu, separah apapun sakitmu. Tuhan katakan mengucap syukurlah. Tuhan tidak pernah berkata, seberat apapun bebanmu, separah apapun sakitmu, mengeluhlah. Tidak. Tapi Tuhan katakan bersyukur. Makanya kemarin saya pernah berkata menjadi anak Tuhan itu harus seperti orang gila. Harus menjadi seperti orang kurang waras. Beban berat mah kita hadapi. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita bersuka cita pada Tuhan.
Orang yang kita kasih meninggal. Tuhan katakan bersukacitalah. Bukankah itu seperti orang gila? Tuhan katakan engkau mau nangis boleh. Tapi jangan sampai terbawa. Tapi bersukacitalah dalam segala keadaan. Mengucap syukur. Rumahmu terbakar, bersyukurlah pada Tuhan. Engkau kemalingan, bersyukurlah pada Tuhan. Engkau dijamret, bersyukurlah pada Tuhan. Engkau sakit, bersyukurlah pada Tuhan. Engkau dioperasi, bersyukurlah pada Tuhan. Engkau bisa makan ubi, bersyukurlah pada Tuhan. Engkau bisa makan ayam, bersyukurlah pada Tuhan. Engkau hanya bisa makan jagung, bersyukurlah pada Tuhan. Engkau bisa makan steak, bersyukurlah pada Tuhan. Sehebat apapun kita makanannya kita, sekere apapun kita, sekaya apapun kita, ketika kita bersyukur pada Tuhan, orang yang miskin, orang yang kaya sama hadapannya di hadapan Tuhan. Amin. Tapi ketika kita bersyukur, kita mempunyai rasa sukacita. Amin. Bapak Ibu, ketika umpamanya kita nggak punya uang, kita nggak bisa makan, umpamanya kita nggak bisa makan ayam, yang hanya bisa kita makan singkong aja. Tapi ketika engkau bersyukur sama Tuhan, ketika engkau mensyukuri singkong yang dapat engkau makan, maka singkong itu rasanya juga seperti ayam. Amin. Bapak Ibu pernah tahu ada masakan vegetarian? Pernah ketika beli masakan vegetarian, Bapak Ibu pernah lihat ada yang namanya rendang sapi. Tapi vegetarian. Bentuknya dengan daging rendang sama. Rasanya sama. Tapi saya jadi lupa, kenapa saya ngomong itu? Apa yang mau saya katakan? Bentuknya sama, bentuknya sama, bumbunya sama, tapi ketika kita sama, dan ketika kita makan itu tidak ada bedanya dengan yang asli. Nah, yang ingin saya katakan bukan yang itu. Yang ingin saya katakan seperti tadi, ketika kita bersyukur, singkong itu pun tanpa diolah untuk jadi palsunya rendang, itu juga akan terasa seperti rendang kalau kita bersyukur pada Tuhan. Amin. Emang Bapak Ibu pikir orang-orang yang bisa makan makanan yang enak itu sudah bahagia? Emang Bapak Ibu berpikir orang yang bisa makan Kentucky, orang yang bisa makan rendang, itu orang yang bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Orang-orang kota, orang-orang yang hidup di tempat yang mewah, yang selalu makan di restoran, yang tidak pernah makan di warteg, yang tidak pernah makan di tempat yang kecil, tempat yang jorok. Tapi ketika mereka dibawa makan di tempat itu, kadang mereka akan bersuka cita. Mereka akan sangat senang. Kenapa? Mereka tidak pernah merasakan hal yang begitu. Jadi bersyukurlah senantiasa. Amin. Nah, ketika kita berkata aku beginilah, mengapa aku begini dan segala sesuatu. Yang ketiga, yang terakhir, itu Tuhan ingin. Ketika kita bertanya pada Tuhan, mengapa aku begini? Mari, serahkan diri kita kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan. Mengapa kita begini? Mengapa aku begini? Tuhan mau mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika muncul perkataan, mengapa aku begini? Biasanya itu adalah kalimat yang muncul dari mulut orang-orang yang sudah benar-benar putus asa. Mengapa aku begini? Ketika kita mengucapkan hal itu, Tuhan ingin kita datang sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ingat, ketika kita sampai pada titik di dalam kehidupannya kita yang berkata, Tuhan, mengapa hidupku begini? Ingat, pada saat itulah engkau harus datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Pada saat itulah engkau harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kenapa?
Ketika engkau berkata, mengapa hidupku begini Tuhan? Langsung dua pribadi akan datang kepada engkau. Satu, iblis. Satu, Tuhan. Ketika engkau mendengar suara iblis, mengapa aku begini? Maka yang terjadi, baygon jawabannya. Tapi ketika engkau mendengar suara Tuhan dan engkau mendekat pada Tuhan, janji Tuhan tadi terjadi. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Akulah kekuatan. Akulah yang akan membantu engkau menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hanya dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, kita akan melihat perubahan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya kita. Amin. Tuhan, aku sudah mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama seumur hidupku dari aku lahir. Nah, kalau perkataannya dari aku lahir Tuhan, aku sudah mengikuti Engkau, aku sudah percaya pada Engkau. Maaf, itu bohong yang paling besar. Dari aku lahir, emang bayi sudah bisa memilih Tuhan? Mau pilih makan aja nggak bisa, mau pilih baju aja nggak bisa, bagaimana dia bisa memilih Tuhan? Maaf, makanya maaf kalau saya bilang dari lahir Tuhan, maaf itu bohong paling besar. Tapi ketika kita mulai dewasa, kita berkata, Tuhan aku sudah percaya pada Engkau dengan sepenuh hatiku Tuhan. Kita hanya bisa melihat dari buah roh. Kalau dia orang yang benar-benar percaya, kita akan melihat perubahan terjadi dalam kehidupannya. Kita akan bisa melihat benar gak dia sudah menjadi anak. Kalau dia benar-benar menjadi anak Tuhan, maka perubahan itu terjadi. Penyerahan diri itu akan mengubah kehidupannya. Seperti yang dikatakan oleh Roma tadi. Hanya dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, kita akan melihat perubahan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya kita. Bapak Ibu ingin mengalami perubahan di dalam kehidupanmu? Kalau engkau ingin mengalami perubahan yang besar di dalam kehidupanmu, serahkan dirimu seutuhnya kepada Tuhan. Jadi 3 hal. Ketika kita berkata, mengapa aku begini Tuhan? 3 hal yang harus kita sampaikan, yang harus kita mengerti. 1, mari datang kepada Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur pada Tuhan. Yang ketiga, menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mengapa aku begini? Bukan hanya masalah dosa. Bukan hanya masalah pertobatan. Ya, dosa juga bisa mengakibatkan kita begitu. Tapi ternyata bukan hanya masalah dosa saja. Tapi tadi yang kita uraikan. Amin. Sebenarnya kalau mau ditarik, ya intinya dosa. Intinya dosa. Karena dosalah manusia mengkhianati itu. Karena dosalah manusia jauh daripada Tuhan. Karena dosalah manusia mengandalkan diri sendiri. Karena dosalah manusia tidak pernah bersyukur pada Tuhan. Karena dosalah kita tidak pernah menyerahkan diri pada Tuhan. Sehingga dikatakan kemarin, bertobatlah. Bertobatlah. Tetapi persoalan bertobat itu tidak berhenti. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, pertobatan itu tidak berhenti. Seharusnya kita senantiasa bertobat, senantiasa mengakui kesalahan kita senantiasa. Seharusnya. Tetapi hari ini, selain masalah dosa, yang harus kita pahami itu adalah 3 hal yang tadi kita bahas. Dan ini realita di dalam kehidupannya kita. Ya saya juga akhir-akhir ini bertanya juga sama Tuhan. Pertanyaan sama. Tuhan, mengapa ini harus terjadi dalam hidup? Kenapa Tuhan sakit di tanganku gak sembuh-sembuh? Kenapa Tuhan harus sakit, tangan kanan ini masih harus sakit, padahal tangan kirinya gak bisa normal?
Apakah Tuhan engkau mau aku tidak punya tangan yang bisa berfungsi dengan baik? Dan itu juga pertanyaan yang saya tanyakan, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Kenapa Tuhan aku harus pindah ke Binjai? Kalau aku kemarin di Jakarta hidupku sudah enak. Kenapa harus aku ke Binjai? Tuhan, kenapa ketika aku sudah mulai dapat pekerjaan di Medan dengan gaji yang lumayan, kenapa aku harus jadi pendeta? Kenapa aku harus jadi hamba Tuhan? Yang terkadang harus diomongin orang, yang terkadang dijelek-jelekin orang, yang terkadang juga harus berkorban. Dan pertanyaan selanjutnya muncul, mengapa Tuhan sudah berkorban pun aku nggak dapat apa-apa? Dan itu pertanyaan yang belakangan ini saya tanyakan sendiri pada Tuhan. Sehingga itulah ketika saya mendengar lagu itu, tiba-tiba muncul, ya udahlah inilah jadi bahan khotbah. Satu, menguatkan saya sendiri ketika saya menyusun khotbahnya, dan saya berharap ini juga bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ketika engkau putus asa, ketika engkau merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan kasih jalan keluar. Amin.